Ya, untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Presiden KSPI Said Iqbal. Selamat sore Bang Said. Selamat sore Mbak Nes. Ya, selain dengan pihak KSPI, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak BPJS untuk mengkonfirmasi kasus ini. Namun hingga sore ini pihak BPJS belum memberikan respon. Bang Said, sudah 1 bulan Kejaksaan Agung menangani kasus ini. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung sejak status kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 19 Januari lalu. Namun hingga kini Kejaksaan Agung masih belum menetapkan nama tersangkanya. Bagaimana KSPI menilai proses yang sedang berlangsung di Kejagung ini? Terima kasih. Pertama tentu kita buruh dan buruh Indonesia mengapresiasi kerja proaktif Kejaksaan Agung dan BPK dengan temuan-temuannya. Kita tentu tidak ujuk ya, tiba-tiba Kejaksaan Agung ini merupakan tanda petik penggeledahan kantor BPJS Naker Pusat. Pasti ada temukan yang lain atau memang sudah diperiksa panjang ada daripada BPJS dalam bidang ini baik saham maupun reksadana. Nah, oleh karena itu jangan main-mainlah Direktur Utama BPJS. Retorika jangan menggoreng semua serba dan lain sebagainya. Faktanya Kejaksaan Agung menemukan indikasi itu kok di dalam pengelolaan keuangan investasi baik maupun reksadana. Yang kedua, tidak ada yang digoreng, tidak ada yang dicari-cari kesalahan tentang yang patut diduga terindikasi 43 triliun karena salah kelola investasi di dan reksadana, indikasi terjadi korupsi. Itulah maka Jaksa Agung mengambil tindakan terhadap BPJS Naker. Nah, tapi kita sayangkan kok udah 1 bulan, kita tadi seperti Mbak Nesa katakan, tidak ada tersangkanya. Jangan mengulang kasus 2020. Dulu juga ada ditemukan indikasi salah kelola keuangan investasi. Akhirnya 13 triliun. Bahkan KPK waktu itu juga ikut. Tapi akhirnya analisa akhirnya output resiko kita nggak mau. Kali ini saya nggak main-main. Kami kaum buruh nggak main-main. Ini nggak main-main. Nggak hanya berdalih bisnis, dan kita apa yang sedang terjadi dan uang buruh. Nah, sekarang ada 43 triliun. Kalau dibilang dapat WT wajar tanpa persyaratan atau wajar tanpa pemeriksaan, atau dibilang likuiditas penuhi masih ada untung sekitar hasil investasi untungnya adalah 3,2 triliun atau 7,38% dari total dana kelola investasi 486,3 triliun. Pertanyaan kita ya jelas, mereka kan untuk deposit artinya masih kemampuan bayar. Oke. 43 triliun kok cuma 10% dari 486,3 triliun total dana investasi. Uangnya masih banyak. Uangnya masih banyak itulah mereka punya kemampuan bayar. Kita persoalkan bukan kemampuan bayarnya bisa atau tidak. Terjadi korupsi nggak? Kelola dana investasi itu yang diperkirakan 43 triliun. Dari 86 triliun memang cuma 10%. Tapi itu bagi buruh besar. Tidak bisa berlindung fluktuasi saham atau reksadana, kemudian terjadi resiko. Kira-kira begitu Mbak Nesa. Oke, tuduhan ini tidak main-main begitu ya Bang Said Iqbal, dan bahkan Anda juga sudah sampai menyurati Presiden. Indikasinya apa sehingga Anda merasa bahwa Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ini melakukan pengelolaan aset ataupun melakukan pengelolaan investasi ini mungkin tidak sesuai dengan aturan yang berlaku begitu? Betul, kami resmi sudah memberikan tembusan itu Jaksa Agung, surat dijawab oleh Jaksa Agung dengan tembusan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Pak Jokowi kan akan memimpin perang langsung terhadap korupsi kalau itu terjadi di lembaga pemerintah. Nah, oleh karena itu kami ketika dari media-media investigasi ketika 18 Januari 2021 itu dan yang lalu kira-kira kami melihat kok nggak ada perkembangannya. Dirut BPJS dan Direktur Humas sibuk mengklarifikasi dana BPJS aman, kita untung 7,38% dari dana pengelolaan. Pertanyaannya,
dana 486,3 triliun itu 17% dialokasikan dalam bentuk saham. 8% bentuk reksadana. 5% loh Mbak Nessa. Berarti 25% dari 486,3 triliun, saya kira 125 triliun. 125 triliun terindikasi salah kelola keuangan investasi itu 3 triliun. Setengahnya dari dana yang dialokasikan ke saham dan reksadana, setengahnya itu terindikasi menurut ketemuan Kejaksaan Agung adalah korupsi. Memang bisa nanti oleh Kejaksaan Agung dan BPK transaksi demi transaksi. Tentu semua. Kecil apapun, cuma 1 triliun atau 100. Kalau korupsi ya korupsi. Harus bertanggung jawab direksi main-main. Kami sungguh-sungguh serius kali ini. Nggak mau lagi kehilangan momentum dan membiarkan uang rakyat, uang buruh itu dirampok. Ya, dirampok. Jangan argumentasi masih ada uang. Ya pasti masih ada uang. Orang uangnya banyak. Coba uangnya cuma 50 triliun. Korupsi, indikasi korupsi 3 triliun. Ya jebol. Uangnya 486 triliun. Terindikasi korupsi dan reksadana salah kelola, 43 triliun masih ada. Jadi Anda tidak terima argumentasi bahwa kalau kemudian tidak ditemukan gagal bayar ini menjadi bukti bahwa memang tidak ada salah kelola dalam dana di BPJS begitu? Ya itu tergantung Kejaksaan Agung dan BPK. Tapi kan Kejaksaan Agung ya Mbak, apalagi disorot oleh media termasuk CNN. Semua media menyorot bahwa mereka melakukan penggeledahan. Dan jangan berlindung seolah-olah mengganggu ekonomi. Orang korupsi mengganggu ekonomi kalau terindikasi. Apalagi kalau itu, jangan main-main retorika. Baik. Nah, itu tidak penting bagi kita rakyat, bagi kaum buruh, apalagi di tengah COVID-19. Memang BPJS memberikan sesuatu bantuan, BLT, BSU, di upah, dan akan persiapan JKP. Karena uangnya banyak. Uangnya banyak itu jangan dikorupsi. Nah kalau kita membiarkan sekecil apapun, ketika nanti makin banyak uangnya dikelola oleh BPJS Naker, apalagi yang dana pensiun akan makin meningkat, ini akan berbahaya dong. Oleh karena itu, bagi KSPI dan buruh Indonesia, sekecil apapun terindikasi korupsi itu oleh acaranya negara loh. Kejaksaan Agung main-main, kecuali LSM atau kami dari Serikat Buruh yang datanya terbatas. Itu Kejaksaan Agung. Dan kemudian transaksi bersama BPK. Oleh karena itu kami minta direksi, menurut BPJS, para direksi, apalagi salah satu direksi BPJS Naker sekarang lolos dalam direksi BPJS Kesehatan. Kami minta Pak Menteri Kesehatan, Pak Presiden, tolong ditunda dulu tuh. Dulu. Dan ya. Perlu kita ingat, BPJS Naker juga saham dan reksadana nggak pernah kok menanamkan uangnya di UMKM, membuat industri yang sifatnya real, pabrik-pabrik, bantu dan lain sebagainya nggak ada. Hanya di saham dan reksadana. Kedua ya yang saya dengar ya Mbak ya, tapi saya tidak menuduh BPJS Naker, bukan. Kasus Jiwasraya dan Asabri kan ditemui salah kelola investasi itu investasi bodong. Yang pertama yang membuat investasi rugi investasi bodong. Dan kita periksa. Jangan-jangan pada kasus yang sama BPJS Naker melakukan investasi yang bodong. Yang kedua, adalah namanya ada komisi yang diberikan pada pengambil kebijakan yang menentukan penempatan investasi. Apakah ada hal itu? Bisa. Yang kita inginkan. Sayang sekali tidak ada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian bisa menjawab semua argumentasi yang disampaikan oleh Pak Said Iqbal. Tapi kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian kasus ini bergulir di Kejaksaan. Untuk sementara terima kasih Presiden KSPI Said Iqbal atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.